Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya? Hari ini kita kembali dalam acara SIBOIM, siaran belajar online interaktif dan menyenangkan. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang pecahan. Apakah kalian pernah mendengar kata pecahan? Nah, pecahan adalah sesuatu yang dapat dibagi menjadi beberapa bagian sama besar. Bagian-bagian tersebut yang dinamakan dengan pecahan. Untuk lebih jelasnya, kita lihat contoh berikut ini. Seorang ibu mempunyai kue. Kue tersebut akan dibagikan kepada 4 anaknya. Berapa bagian yang diterima anak-anaknya? Coba tuliskan dalam bentuk pecahan. Coba kita lihat gambar berikut ini ya. Satu kue dibagi menjadi 4 bagian. Jadi, cara menuliskannya yaitu 1 dibagi 4 atau 1/4. Nah, selanjutnya kita lihat contoh untuk yang kedua. Nina mempunyai coklat. Coklat tersebut akan dipotong menjadi 6 bagian. Kemudian, adiknya memakan coklat tersebut 3 bagian. Bagaimana cara menuliskannya? Nah, kita lihat gambar berikut ini. Untuk 3 bagian yang dimakan adik, kita arsir atau kita pertebal. Dan 6 bagian seluruhnya kita jadikan penyebutnya. Dalam pecahan ada yang dinamakan dengan pembilang dan penyebut. Untuk bagian yang atas dinamakan dengan pembilang. Dan yang bagian bawah kita sebut dengan penyebut atau bagian secara keseluruhannya. Untuk selanjutnya, setelah kita mengetahui apa itu pecahan, bagaimana cara menuliskan pecahan, dan mengetahui apa itu pembilang dan penyebut, kita akan belajar tentang bagaimana cara menggambar pecahan. Langkah pertama, kita buat lingkaran terlebih dahulu. Kemudian, kita potong menjadi beberapa bagian sesuai dengan penyebutnya. Lalu, kita arsir bagian yang menjadi pembilangnya. Nah, kita lihat contoh berikut ini. Di sini ada 5/8, artinya lingkaran kita bagi menjadi 8 bagian. Kemudian yang kita arsir atau kita pertebal yaitu 5 bagian. Nah, seperti itu cara menggambarkan pecahan. Nah, kita lihat lagi contoh satu lagi. Di sini ada 3/6 bagian. Artinya di situ kita akan membuat lingkaran dengan bagian 6. Kemudian yang diarsir yaitu 3, artinya pembilangnya 3. Nah, begitulah cara menggambarkan pecahan. Coba sekarang kita lihat ulasan dari pembelajaran kita tadi. Dalam pembelajaran tadi, kita telah belajar apa itu pecahan, kemudian bagaimana cara menuliskan pecahan itu sendiri. Setelah kita melihat beberapa contoh tadi, yaitu seperti pecahan 1/4, yang diperlihatkan dengan contoh potongan kue yang dibagi 4. Untuk selanjutnya, dengan contoh sebuah coklat yang dibagi menjadi 6 bagian, yang kemudian dimakan oleh adik 3 bagian, yang menyatakan pecahan 3/6. Setelah kita belajar bagaimana cara menuliskan pecahan, kita juga mengenal apa itu pembilang dan penyebut. Dalam pecahan, ada yang dinamakan pembilang, yaitu bagian yang atas, dan yang dinamakan penyebut untuk bagian yang bawah. Nah, setelah kita tahu apa itu pembilang dan penyebut, kita dapat menuliskannya dalam pecahan. Artinya, untuk pembilang, yaitu bagian mana yang akan diarsir, dan untuk menyebut, yaitu menyatakan secara keseluruhan dari potongan kue atau coklat tersebut. Untuk selanjutnya, kita belajar bagaimana cara menggambarkan pecahan itu sendiri. Seperti tadi, kita lihat contoh dalam pembelajaran, yaitu lingkaran yang dipotong menjadi 8 bagian, kemudian 5 bagian yang diarsir. Artinya, lingkaran tersebut menyatakan 5/8. Nah, selanjutnya kita lihat contoh yang kedua. Dalam pembelajaran, kita lihat contoh tersebut yaitu lingkaran yang dibagi menjadi 6, kemudian 3 bagian yang diarsir.
Pecahan tersebut menyatakan 3/6, di mana yang diarsir 3 dan 6 bagian yang dipotong. Setelah kita mempelajari beberapa contoh dalam pembelajaran, kita diharapkan dapat mengerjakan beberapa soal berikut ini. Bagaimana anak-anak? Apakah kalian sudah paham dengan pembahasan hari ini? Nah, kita ulas lagi ya. Kita belajar tentang apa itu pecahan, bagaimana cara menuliskan pecahan, kita mengenal pembilang dan penyebut, dan terakhir kita belajar cara menggambarkan pecahan. Nah, semoga dengan apa yang kita bahas hari ini, ilmunya dapat bermanfaat bagi kita semua. Sukses selalu untuk kalian.